Di sini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Bani Umayyah I di tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, di masa dinasti Bani Umayyah I itu merupakan masa transisi penting dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menuju kerajaan Islam yang lebih terstruktur, dengan wilayah yang sangat luas, mulai dari Spanyol di barat hingga India di timur. Kebutuhan akan sistem ekonomi yang stabil menjadi mutlak. Untuk itu, para Khalifah Umayyah menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang berpengaruh besar, yaitu yang pertama yaitu reformasi mata uang. Di sini Khalifah Abdul Malik bin Marwan di tahun 685 sampai 705 Masehi menjadi tokoh sentral dalam reformasi keuangan. Beliau memerintahkan pencetakan dinar emas dan dirham perak dengan identitas Islam, menggantikan koin Bizantium dan Persia yang sebelumnya masih digunakan. Nah, di kebijakan ini tidak hanya memperkuat identitas Islam dalam perdagangan, tetapi juga menegaskan kedaulatan ekonomi negara. Dengan adanya keseragaman mata uang, transaksi menjadi lebih mudah dan terpercaya di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya yang kedua yaitu administrasi keuangan atau Diwan Al-Kharaj. Sistem administrasi keuangan diperkuat melalui pembentukan Diwan Al-Kharaj yang bertugas mengelola pajak tanah. Pajak ini dikenakan pada tanah pertanian yang dikuasai, baik oleh muslim maupun non-muslim. Di samping itu terdapat jizyah atau pajak bagi non-muslim sebagai imbalan perlindungan, usyur atau bea perdagangan, dan zakat. Nah, pemasukan tersebut itu masuk ke Baitul Mal dan menjadi sumber utama pendanaan negara. Dengan sistem ini, keuangan negara menjadi lebih tertata dan terarah, meskipun dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan. Lanjut lagi yaitu yang ketiga, Baitul Mal sebagai pusat ekonomi. Baitul Mal pada masa Umayyah itu berfungsi sebagai kas negara yang menampung semua penerimaan dari pajak, zakat, dan hasil rampasan perang atau ghanimah. Nah, dana dari Baitul Mal itu dipergunakan untuk berbagai kepentingan. Contohnya seperti membiayai pasukan militer, membangun jalan, jembatan, masjid, serta memberikan tunjangan kepada masyarakat tertentu. Tetapi seiring berkembangnya kekuasaan, Baitul Mal sering dikuasai elit politik dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan keluarga khalifah. Hal ini menyebabkan adanya distribusi kekayaan kurang merata dan menimbulkan jurang sosial yang cukup lebar. Lanjut lagi yang keempat yaitu perdagangan dan pertanian. Letak geografis wilayah Islam yang strategis membuat perdagangan internasional berkembang pesat. Jalur perdagangan laut dan darat menghubungkan Damaskus dengan Konstantinopel, India, dan Afrika Utara. Nah, dinasti Umayyah itu juga memperhatikan sektor pertanian dengan memperbaiki irigasi, membangun bendungan, serta memperluas lahan pertanian. Komoditas unggulan seperti gandum, kurma, zaitun, dan kapas menjadi tulang punggung perekonomian. Perdagangan hasil pertanian dan barang-barang kerajinan menjadikan kota-kota seperti Damaskus, Basrah, dan Kufah sebagai pusat ekonomi yang ramai. Nah, lanjut lagi yang terakhir yaitu yang kelima, kesenjangan sosial dan kemewahan penguasa. Meskipun sistem ekonomi tampak berkembang, realitas sosial menunjukkan adanya ketidakadilan. Sebagian khalifah dan pejabat hidup dengan penuh kemewahan, membangun istana megah dan menguasai kekayaan besar. Tetapi sementara itu, banyak rakyat kecil yang terbebani pajak berat. Kondisi ini mengakibatkan munculnya kritik tajam dari kelompok oposisi, terutama dari kalangan ulama dan masyarakat yang merasa nilai-nilai Islam tidak dijalankan secara adil. Nah, meskipun dinasti Umayyah I pernah mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, militer, maupun ekonomi, pada akhirnya kekuasaan mereka juga mengalami kemunduran hingga runtuh pada tahun 750 Masehi. Keruntuhan ini bukanlah peristiwa yang datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi masalah internal dan tekanan eksternal
internal yang berlangsung cukup lama. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan, tantangan dalam mengelola sistem pemerintahan dan ekonomi juga semakin besar. Hal tersebut membuat dinasti ini kesulitan menjaga stabilitas di tengah keragaman sosial, budaya, dan agama yang ada. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah I, yaitu yang pertama, diskriminasi sosial ekonomi. Kebijakan diskriminatif ini terhadap Mawali atau Muslim non-Arab menjadi salah satu faktor utama keruntuhan. Mereka sering dibebani pajak lebih berat dibandingkan kaum Arab, padahal dalam Islam seharusnya semua Muslim memiliki kedudukan yang sama. Ketidakadilan inilah menimbulkan kekecewaan yang meluas. Lalu yang kedua yaitu korupsi dan hedonisme penguasa. Di sini seiring bertambahnya kekayaan negara, sebagian elit Umayyah hidup dalam kemewahan. Praktik korupsi dan penyalahgunaan Baitul Mal terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Kehidupan mewah para khalifah dan bangsawan itu membuat legitimasi moral mereka melemah di mata masyarakat. Lanjut lagi, yang ketiga yaitu konflik politik internal. Dinasti Umayyah sering menghadapi perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan, kudeta, pemberontakan internal, serta pertarungan elit memperlemah stabilitas politik. Akibatnya, perhatian terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan. Lanjut lagi yaitu yang keempat, munculnya oposisi politik atau Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah berhasil menggalang kekuatan besar dengan memanfaatkan isu keadilan sosial. Mereka mengklaim sebagai pewaris sah Ahlul Bait, sehingga memperoleh dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Mawali dan kaum Syiah. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan Umayyah dalam pertempuran Zab yang menjadi akhir dari kekuasaan mereka di Damaskus. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, ketidakstabilan ekonomi. Meskipun pernah mengalami kejayaan, ketergantungan pada hasil pajak tanah dan rampasan perang membuat ekonomi Umayyah rapuh. Saat ekspansi wilayah melambat, pemasukan negara itu menurun, sementara pengeluaran terus meningkat untuk membiayai militer dan gaya hidup mewah penguasa. Hal inilah memperburuk kondisi keuangan dinasti. Itulah pembahasan saya di masa dinasti Bani Umayyah I. Nah, selanjutnya saya akan membahas pada masa dinasti Bani Umayyah II Al-Andalus pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah I di Damaskus pada tahun 750 Masehi, banyak anggota keluarga Umayyah terbunuh akibat revolusi Abbasiyah. Namun, salah seorang keturunannya, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, berhasil melarikan diri dan tiba di Andalusia. Pada tahun 756 Masehi, ia mendirikan dinasti Umayyah II dengan menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahan. Sejak saat itu, wilayah Andalusia berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia, terutama dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kemajuan ekonomi Andalusia berlandaskan pada pengelolaan fiskal yang baik, pemanfaatan potensi alam, serta posisi strategisnya sebagai penghubung perdagangan antara dunia Islam, Afrika, dan Eropa. Dinasti Umayyah II tidak hanya berhasil membangun stabilitas politik, tetapi ia juga melahirkan sistem ekonomi yang kuat, inovatif, dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan Andalusia sebagai salah satu wilayah paling makmur di dunia pada masanya. Selanjutnya yaitu ada di kebangkitan pada masa dinasti Bani Umayyah II. Yang pertama yaitu stabilisasi dan reformasi ekonomi. Di sini, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil menata kembali sistem ekonomi setelah masa kekacauan politik. Ia membangun pemerintahan yang stabil dengan memperkuat administrasi fiskal. Pajak tanah atau koroj
pajak perdagangan atau usyur, serta zakat dikelola dengan lebih teratur melalui lembaga Baitul Mal. Kebijakan ini menciptakan kestabilan ekonomi yang menjadi fondasi perkembangan Andalusia. Lalu yang kedua yaitu pertanian sebagai basis ekonomi. Dinasti Umayyah II sangat memperhatikan pengembangan sektor pertanian. Mereka memperkenalkan sistem irigasi yang maju dengan pembangunan saluran air, bendungan, kincir air atau noria. Nah, Andalusia menjadi penghasil utama gandum, zaitun, anggur, buah-buahan, dan kapas. Sistem rotasi tanaman juga diterapkan sehingga hasil pertanian meningkat pesat. Hasil pertanian ini bukanlah hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga untuk ekspor ke Eropa dan Afrika Utara. Lalu yang ketiga yaitu perdagangan internasional. Letak geografis Andalusia yang strategis menjadikannya pusat perdagangan antara dunia Islam, Eropa, dan Afrika. Kota Cordoba, Sevilla, dan Toledo berkembang sebagai pusat perdagangan internasional. Nah, Andalusia mengekspor barang-barang pertanian, tekstil, kerajinan, serta produk logam. Sementara kalau dari luar negeri mereka mengimpor rempah-rempah, sutra, dan barang mewah dari timur. Keamanan jalur perdagangan laut dan darat itu dijaga ketat oleh pemerintah sehingga aktivitas ekonomi berlangsung lancar. Selanjutnya yang keempat yaitu kemakmuran dan kesenjangan sosial. Secara umum, masyarakat Andalusia hidup makmur dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain di Eropa pada masa itu. Tetapi seiring berkembangnya kekuasaan muncul juga kesenjangan sosial. Nah, kaum bangsawan dan elit kota hidup dalam kemewahan, sementara sebagian petani itu masih terbebani pajak. Ketidakadilan distribusi kekayaan inilah yang kemudian ikut memperlemah stabilitas politik Andalusia menjelang keruntuhannya pada tahun 1031 Masehi. Lanjut lagi, yang kelima yaitu industri dan kerajinan. Selain pertanian dan perdagangan, industri juga mengalami kemajuan. Andalusia terkenal dengan produksi tekstil berkualitas tinggi, terutama sutra dan kain wol. Industri logam seperti pembuatan pedang dari Toledo menjadi komoditas terkenal hingga Eropa. Kerajinan tangan berupa keramik, ukiran, kayu, dan seni arsitektur itu menjadi sektor yang menyumbang pemasukan besar bagi perekonomian. Yang terakhir yaitu yang keenam, perkembangan ilmu ekonomi dan administrasi. Pada masa Bani Umayyah II muncul banyak pemikir yang berkontribusi pada pengelolaan ekonomi. Sistem pencatatan keuangan negara lebih terstruktur, bahkan Andalusia menjadi salah satu wilayah pertama yang memperkenalkan buku administrasi keuangan modern. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan juga mendukung inovasi dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Perpaduan ilmu Islam dengan pengetahuan Yunani Romawi menjadikan Andalusia sebagai pusat intelektual yang memberi pengaruh besar terhadap Eropa. Nah, dinasti Umayyah II di Andalusia meskipun pernah mencapai puncak kejayaan di bawah Abdurrahman III dan Al-Hakam II, akhirnya runtuh pada tahun 1031 Masehi. Peradaban Islam yang megah di Eropa Barat ini melemah akibat kombinasi faktor politik, sosial, ekonomi, dan militer. Runtuhnya pusat kekhalifahan di Cordoba menandai dimulainya era fragmentasi politik Andalusia yang kemudian dikenal dengan Muluk al-Tawaif. Di sini ada beberapa faktor penyebab keruntuhan Bani Umayyah II. Yang pertama yaitu krisis politik internal dan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan antar elitis istana, terutama setelah munculnya dominasi pejabat militer seperti Almanzor, itu membuat otoritas khalifah melemah. Peran khalifah semakin hanya simbolis, sedangkan kekuasaan nyata dipegang oleh wazir atau panglima perang. Lalu yang kedua yaitu perpecahan sosial dan etnis. Di sini Andalusia dihuni oleh beragam kelompok Arab, Berber, Mualat, Yahudi, dan Kristen Mozarab.
ketegangan antar kelompok sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik sehingga memperlemah stabilitas sosial dan politik negara. Lanjut lagi, yang ketiga yaitu krisis ekonomi dan finansial. Di sini, biaya perang yang besar dan lemahnya kontrol fiskal menyebabkan pemasukan negara tidak sebanding dengan pengeluaran. Ketidakmampuan mengelola keuangan membuat perekonomian semakin terpuruk, mempercepat kehancuran pemerintahan. Yang keempat yaitu tekanan dari kerajaan Kristen. Di sini di utara, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Kastilia, Leon, dan Aragon itu semakin kuat. Serangan mereka semakin sulit dibendung karena kelemahan militer dan politik internal dinasti Umayyah II. Yang terakhir yaitu yang kelima, fragmentasi politik Andalusia atau Muluk Al-Tawaif. Setelah keruntuhan pusat pemerintahan di Cordoba, wilayah Andalusia pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau Tawaif. Perpecahan ini memudahkan kerajaan Kristen melancarkan gerakan rekonkuista secara bertahap. Nah, kita sudah ada di kesimpulan yang terakhir, yaitu pada masa dinasti Umayyah I, pemikiran ekonomi Islam berkembang melalui berbagai reformasi penting seperti penataan sistem mata uang, perbaikan administrasi keuangan, penguatan fungsi Baitul Mal, serta dorongan terhadap aktivitas perdagangan dan pertanian. Langkah-langkah ini sempat membawa kemakmuran dan menjadikan dunia Islam pusat perdagangan internasional. Tetapi di balik keberhasilan tersebut muncul persoalan besar seperti diskriminasi terhadap golongan mawal, ketimpangan sosial, praktik korupsi, konflik internal, dan instabilitas ekonomi. Kondisi inilah yang secara bertahap melemahkan kekuasaan Umayyah dan membuka jalan bagi munculnya dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Sementara itu, periode dinasti Umayyah II di Andalusia pada tahun 756 sampai 1031 Masehi bahwa menunjukkan kemajuan luar biasa dalam kebijakan fiskal, pertanian, perdagangan, dan industri hingga menjadikan Cordoba pusat peradaban terkemuka. Kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil hingga Abdurrahman III itu berhasil menciptakan stabilitas politik ekonomi berlandaskan prinsip Islam, sehingga Andalusia mencapai tingkat kemakmuran tinggi. Tetapi kejayaan ini tidak bertahan lama akibat rapuhnya struktur politik, munculnya krisis sosial ekonomi, serta tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Kejatuhan Cordoba pada tahun 1031 Masehi menandai adanya berakhirnya masa tersebut dan memicu periode perpecahan politik Muluk Al-Tawaif yang melemahkan posisi Andalusia sebagai pusat peradaban Islam di Eropa Barat. Nah, itulah pembahasan dari saya di sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Bani Umayyah I dan II. Terima kasih.